Di Indonesia, sebagai suatu negara yang kaya akan sumber daya alam, pada era globalisasi, negara kita sangat membutuhkan orang atau wirausahawan kreatif dan inovatif, serta mampu menangkap peluang usaha yang ada. Salah satunya, usaha di bidang kerajinan bahan limbah berbentuk bangun datar. Pada dasarnya, limbah yang sering kita abaikan apabila dikelola dengan baik dapat menjadi sebuah barang yang memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi. Berbagai produk kerajinan dari limbah berbentuk bangun datar. 1. Kerajinan dari bahan kulit jagung. 2. Kerajinan dari limbah plastik. 3. Kerajinan dari limbah daun pelepah pisang. 4. Kerajinan dari limbah kertas. 5. Kerajinan dari limbah kain perca. 6. Kerajinan dari limbah kardus. 7. Kerajinan dari limbah sisik ikan. Potensi kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar akan berbeda di setiap daerah atau wilayahnya. Manfaat kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar ada 2 manfaat, yaitu 1. Manfaat produk kerajinan sebagai benda pakai. 2. Manfaat produk kerajinan sebagai benda hias. Limbah kerajinan yang terdapat di pesisir pantai dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu sisik ikan, daun pandan, dan daun kelapa. Limbah kerajinan bahan bangun datar yang terdapat di daerah pegunungan diantaranya adalah daun-daun kering dan kulit buah. Di daerah pertanian kita dapat menemui beberapa bahan kerajinan, diantaranya adalah kulit jagung dan daun singkong. Di daerah perkotaan kita akan menemui bahan limbah bangunan datar, diantaranya adalah pecahan kaca, pecahan keramik, dan aneka plastik bekas perabot. Proses pengolahan sederhana yang dapat dilakukan untuk bahan limbah. 1. Pemilahan bahan limbah. 2. Pembersihan limbah. 3. Pengeringan. 4. Pewarnaan. 5. Pengeringan setelah pewarnaan. 6. Finishing. Perencanaan pembuatan kerajinan harus mempertimbangkan unsur estetika dan unsur ergonomis. Adapun peralatan dan bahan yang dapat digunakan dalam pembuatan kerajinan limbah bahan bangun datar adalah spidol, pensil, dan komputer. Proses produksi kerajinan dari bahan berbentuk bangun datar. 1. Perancangan produk. 2. Alat pendukung. 3. Keselamatan kerja. 4. Teknik pembuatan. Berdasarkan struktur isi, kemasan dikategorikan menjadi sebagai berikut. 1. Pengemasan primer. 2. Pengemasan sekunder. Pengemasan primer adalah metode pengemasan kerajinan bangun datar berbahan dasar limbah kertas, di mana kemasan tersebut memiliki kontak langsung dengan barang yang dikemas. Pengemasan sekunder adalah metode pengemasan kerajinan bangun datar berbahan dasar limbah kertas, di mana kemasan tersebut memiliki kontak langsung dengan kemasan primer, tetapi tidak langsung kontak dengan produk yang dikemas. Break-even point adalah suatu keadaan di mana dalam suatu operasi perusahaan tidak mendapat untung maupun rugi atau impas, penghasilan sama dengan total biaya. Analisis break-even point sangat bermanfaat bagi manajemen dalam menjelaskan beberapa keputusan operasional yang penting dalam 3 cara berbeda, namun tetap berkaitan, yaitu sebagai berikut. 1. Pertimbangan tentang produk baru dalam menentukan beberapa tingkat penjualan yang harus dicapai agar perusahaan memperoleh laba. 2. Sebagai kerangka dasar penelitian pengaruh ekspansi terhadap tingkat operasional. 3. Membantu manajemen dalam menganalisis konsekuensi penggeseran biaya variabel menjadi biaya tetap karena otomatisasi mekanisme kerja dengan peralatan yang canggih.
Strategi promosi produk hasil usaha kerajinan dari Balipa berbentuk bangun datar. 1. Mengenal konsumen dan pesaing. 2. Strategi promosi. 3. Rencana promosi. 4. Media promosi. Laporan kegiatan usaha kerajinan. 1. Komponen laporan kegiatan terdiri dari pendahuluan, isi, dan penutup. 2. Teknik pembuatan laporan terdiri dari bahasa harus baku, urutan harus secara sistematis, dan pembuatan harus sesuai dalam kaidah yang digunakan untuk membuat laporan. 3. Tahapan pembuatan laporan terdiri dari pendahuluan, isi laporan, dan penutup. Pendahuluan terdiri dari 1. Latar belakang kegiatan, 2. Dasar hukum kegiatan, 3. Maksud dan tujuan kegiatan, 4. Ruang lingkup. Isi laporan terdiri dari 1. Jenis kegiatan, 2. Tempat dan waktu, 3. Petugas kegiatan, 4. Persiapan dan rencana kegiatan, 5. Peserta kegiatan, 6. Kesulitan dan hambatan, 7. Hasil kegiatan, 8. Kesimpulan dan saran. Penutup dari isi laporan biasa dituliskan ucapan terima kasih kepada yang memberi mandat, sehingga penerima mandat dapat mengikuti kegiatan tersebut dan telah berlangsung dengan baik apa adanya.